Semoga tetap semangat ya. Hari ini kita akan jalan-jalan seru mengenal suku dan budaya Indonesia. Tahukah kalian, Indonesia punya lebih dari adalah rumah adat suku Dani di Papua. Bentuknya bulat dengan atap kerucut dari jerami. Rumah Honai kecil dan tanpa jendela, tapi hangat sekali karena cuaca di sana dingin. Biasanya dipakai untuk tidur, berkumpul, dan melindungi diri dari udara dingin di pegunungan. Halo teman-teman, kita akan mengenalkan senjata tradisional Mandau dari suku Dayak, Kalimantan Timur. Mandau adalah senjata tradisional dari suku Dayak di Kalimantan Timur. Bentuknya mirip parang tapi punya hiasan dan ukiran yang cantik. Dulu mandau dipakai untuk berburu dan melindungi diri. Sekarang mandau lebih sering digunakan dalam acara adat. Mandau bukan hanya senjata, tapi juga simbol keberanian dan kebanggaan suku Dayak. Dimainkan dengan cara dipetik, mirip seperti gitar atau harpa. Suaranya lembut dan merdu sekali. Biasanya dimainkan pada saat upacara adat atau pertunjukan alat musik tradisional. Berikutnya kita akan mengenalkan rumah gadang. Rumah gadang adalah rumah adat dari Minangkabau, Sumatera Barat. Atapnya mirip tanduk kerbau dan bentuknya unik sekali. Rumah ini besar karena dihuni oleh keluarga besar. Di dalamnya sering diadakan acara adat dan musyawarah. Walau dari kayu tanpa paku, rumah gadang tetap kuat dan indah. Itulah rumah gadang, rumah yang penuh budaya dan kebersamaan. Dan inilah penampilan dari Sulawesi Selatan dan Riau. Bentuknya mirip gitar, tapi bagian tubuhnya lebih bulat dan suaranya lembut. Gambus dimainkan dengan cara dipetik. Biasanya, gambus dimainkan saat pertunjukan musik Melayu atau acara adat. Suara gambus membuat musik jadi terdengar indah dan menenangkan. Alat musik ini menunjukkan betapa kuatnya budaya musik di Riau. Halo teman-teman, kecaping adalah tradisional dari Sulawesi Selatan. Bentuknya mirip gitar kecil dan dimainkan dengan cara dipetik. Kecaping biasanya terbuat dari kayu dan dawai, serta suaranya yang lembut dan menyenangkan. Alat musik ini sering dimainkan untuk mengiringi lagu daerah atau cerita rakyat. Para pemirsa, mari kita sambut dua penampilan terakhir, yaitu Lampung dan Jambi. Tradisional dari daerah kami. Badik adalah pisau pendek yang bentuknya kecil tapi sangat kuat dan dulu sering digunakan melindungi diri. Gagang badik biasanya dari kayu atau tanduk dan sarangnya dihias khas Lampung. Sekarang badik keberanian dan
terbalik. Namanya kan. Rumah ini dibuat dari kayu dan punya banyak ruangan untuk tidur, menerima tamu, dan menyimpan hasil panen. Rumah Kajang Leko bukan hanya tempat tinggal, kan Wah, seru banget ya teman-teman. Kita sudah keliling Indonesia dan mengenal banyak suku, budaya, serta tradisi keren dari berbagai daerah. Sekarang kita jadi tahu bahwa Indonesia itu kaya banget dan setiap daerah punya keunikan yang harus kita jaga dan kita banggakan. Setelah ini, mari kita lihat kisah 6 anak dari berbagai penjuru Nusantara. Mereka berbeda-beda asal, berbeda pula budaya dan kebiasaan. Namun, apakah perbedaan itu akan membuat mereka semakin terpecah belah atau justru sebaliknya, membuat mereka semakin kuat dan bersatu? Para pemirsa, mari kita saksikan berbeda tapi tetap satu jua. Hai kawan-kawan, kalau menurut awak dari berian dari ranah Minang paling cocok untuk pembukaan. Kerennya rancak banget. Tapi kok saya tari perang dari Papua itu paling mantap. Kita punya gerak kuat, bikin semangat naik. Waduh, jangan lupa toh, tari likurai dari Timur juga cantik. Biasa kami pakai buat sambut pahlawan pulang dari perang. Bagus Nian. Iyalah, tapi jangan dilupakan saking riau ya, lembut tapi rancak. Anak kampung kami kalau menari ramai-ramai di balai. Alah bisa karena biasa, kata orang tua kami. Iya juga, tapi Jambi punya tari kapur siri, itu lambang hormat. Biasa samuderajo atau tamu agung. Kita adu adat, ada tata krama, da iso dilupakan. Teka lupa Lampung ya, tadi si Kepeng Munten, ini lembut nian, sopan, mati kabar mak, itu sepandang kami. Pokoknya, saya bilang Papua saja. Semua budaya harus ditampilkan. Alahai, tidak bisa Bi, tari Minang lebih cocok di pembukaan. Kalian ini, masa mau bertengkar? Di kampung saya, kita selalu bilang, baku sayang, jangan baku baku. Kita ini macam anak ayam lepas induk. Semua bicara, tapi nggak ada yang mendengar. Sudahlah, jadi udah jelas, semua mau menang sendiri. Nah apa kita nih? Kenapa kita ribut karena beda? Kata orang Lampung, juluk adek, jejak merasa betik, saling menghormati, hidup pun enak. Setuju. Di Nusa Tenggara Timur, kami selalu bilang, Ita Esa, Anon Esa. Kita satu hati. Kalau begitu, bagaimana kalau semua tarian kita tampilkan bikin gabungan satu Indonesia? Iyalah, tari Piriang bisa di awal, terus sambung yang lain, baru mantap. Dan akhirnya, kita semua bernyanyi bersama-sama. Lagu Tanah Airku kah? Apapun lagunya, yang penting kita bersatu. Kata orang Jambi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Tes. 1, 2, 3. Bersama kita kuat, berbeda tapi satu jua. Merdeka. Hari ini kita belajar bahwa meski kita lahir dari suku yang berbeda, berbicara dengan bahasa yang tak sama, dan menari dengan langkah yang berbeda pula, kita semua tetap satu keluarga, keluarga besar Indonesia. Perbedaan itu bukanlah alasan untuk saling menjauh. Perbedaan itu indah, layaknya layang-layang di langit ini. Saat layang-layang naik bersama, mereka akan saling mengisi langit, bukan saling menjatuhkan. Begitu pula kita, anak-anak Indonesia. Nah, bagaimana kalau sekarang kita bermain layang-layang? Semua layang-layang terbang di langit yang sama, langit Indonesia.
hadapan manusia mungkin kita dinilai dari penampilan, tapi di hadapan Allah, satu-satunya yang membuat kita mulia adalah takwa. Seberapa tulus hati kita, seberapa jujur niat kita, dan seberapa baik amal kita. Mari kita dengarkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Wahid Islantas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah kamu yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Mari kita rawat keberagaman ini dengan cinta, hormat, dan persaudaraan. Karena kita semua adalah satu bangsa dan satu umat di bawah langit yang sama. Tetap mencintai budaya Indonesia ya. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya.